Perkenalkan, nama saya Apriana JK, NIM 1803030176, kelas D semester 6, tugas review ketiga, mata kuliah metode penelitian kualitatif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi desain penelitian, yaitu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi faktor penelitian. Desain eksperimen adalah desain riset yang diterapkan untuk penjajakan atau memperoleh pengetahuan awal. Eksperimen dalam riset sosial tak jarang digunakan untuk mengetahui aspek kausal atau penyebab terjadinya fenomena sosial. Sering pula desain eksperimen dilakukan sebagai landasan menerapkan program atau kebijakan. Contoh sederhana penelitian eksperimen misalnya, peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan alarm rokok di luar publik untuk mengurangi konsumsi rokok penduduk di ruang publik. Beberapa ruang publik dipasang alarm rokok dan beberapa yang lain dengan karakteristik sama tidak dipasang alarm rokok. Eksperimen ini akan menunjukkan hasil seberapa efektif alarm rokok dapat mengurangi konsumsi rokok di ruang publik. Dalam penelitian sosial kualitatif, desain eksperimental sangat jarang dilakukan. Hal ini umumnya disebabkan oleh pertimbangan etis. Untuk melakukan eksperimen, pemberitahuan pada individu atau kelompok yang diteliti bisa dilakukan di depan atau disembunyikan. Dalam penelitian kualitatif, pemberitahuan yang dilakukan di depan akan menghasilkan data yang biasa. Jika disembunyikan, cenderung dianggap tidak elok secara etis. Untuk penelitian kualitatif, desain eksperimental lebih leluasa untuk dilakukan. Peneliti sosial umumnya menerapkan desain eksperimen pada penelitian kuantitatif yang dilakukan. Riset kuantitatif dapat digunakan untuk membandingkan kelompok yang diperlakukan sebagai subjek eksperimen pada kontrol. Misalnya eksperimen tentang konsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan mahasiswa. Sebagian mahasiswa yang menjadi subjek eksperimen diminta untuk mengkonsumsi vitamin C. Sebagian lain yang menjadi kelompok kontrol tidak. Hasilnya merupakan hasil eksperimen. Riset survei disebut juga sebagai cross-sectional. Desain penelitian survei dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari responden melalui sampel yang diteliti. Survei atau cross-sectional tidak bisa pula dilakukan dengan menerapkan konten analisis. Jika sampel yang digunakan adalah dokumen, maka sebagai contoh, penelitian sosial tentang pengaruh rokok terhadap budaya konsumsi seseorang. Selain survei dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, desain survei bisa diterapkan ketika peneliti menerapkan metode analisis wacana. Misalnya, penelitian tentang diskriminasi Islam di media massa. Riset kualitatif dengan desain survei bisa diterapkan dengan metode analisis wacana untuk mengetahui
bagaimana citra Islam yang disampaikan oleh media massa tertentu. Survei dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih beberapa media massa yang menjadi sampel dari keseluruhan populasi media massa. Desain penelitian Longsden pada umumnya menerapkan metode survei. Perbedaannya adalah desain riset longitudinal dilakukan secara berkala dalam waktu yang relatif lama dengan sampel yang sama. Riset ini dilakukan untuk melihat tren atau perkembangan suatu fenomena berdasarkan sampelnya. Dalam penelitian kualitatif, desain penelitian ini juga bisa dilakukan dengan menerapkan metode studi kasus. Mirip dengan desain survei. Jadi, bisa disebut pula riset kualitatif yang menggunakan metode analisis wacana dengan desain tersebut. Memang tidak banyak riset semacam ini. Peneliti yang dilakukan yaitu secara berkala, meneliti dokumen sampel yang terbit dalam periode waktu tertentu. Desain penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan kontekstual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Misalnya, penelitian tentang pola konsumsi fasen komunitas seni di Pakistan. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian terapan merupakan rancangan untuk menjawab pertanyaan spesifik yang bertujuan memecahkan masalah praktis, bukan untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk meningkatkan kondisi manusia. Ini berfokus pada analisis dan memecahkan masalah sosial dan kehidupan nyata. Penelitian ini umumnya dilakukan secara skala besar dan mahal. Karena itu, sering dilakukan dengan dukungan dari beberapa lembaga keuangan seperti pemerintah nasional, perusahaan publik, Bank Dunia, UNICEF, UGC, dan lain-lain. Perusahaan publik dan Bank Dunia, penelitian terapannya misalnya penelitian untuk meningkatkan produksi tanaman pertanian, mengobati atau menyembuhkan penyakit tertentu, meningkatkan efisiensi energi rumah, kantor, bagaimana komunikasi di antara pekerja di perusahaan besar dapat ditingkatkan. Jenis penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian tindakan. Desain penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi isu yang spesifik dan konseptual secara mendalam. Lingkup desain penelitian studi kasus sangat terbatas dan hasilnya hampir selalu tidak bisa diaplikasikan pada konteks atau tempat yang lain. Misalnya, penelitian tentang pola konsumsi fasen komunitas dengan dilakukan desain penelitian studi kasus. Memang banyak riset yang semacam ini dilakukan oleh peneliti secara berkala, meneliti dokumen sampel yang terbit dalam periode tertentu.
penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan oleh para peneliti. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang desain penelitian. Terima kasih.